Hari ini waktunya untuk bertindak, ucap Soyeon yang sekarang sedang menunggu Medusa untuk melakukan rencana pembunuhan. Soyeon juga mengeluarkan batu giok yang diberikan Soisan sebelumnya sebagai tanda dimulainya penyerangan diam-diam untuk membunuh Yan Lotian dan 3 tetua Mulan. Soyeon, Jia Xingtian, Hai Bodong dan yang lainnya berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara. Hai Bodong berkata, "Apakah Medusa masih belum datang?" Soyeon menjawab, "Aku sudah memberitahunya. Aku pikir dia harusnya membicarakan masalah ini dengan para orang-orang dari klan manusia ular." Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, beberapa orang terbang menuju ke tempat mereka. Mereka semua adalah Medusa dengan para pasukan dari klan manusia ular. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega setelah melihat Medusa datang. Jika tidak, penyerangan diam-diam ini akan sangat sulit dilakukan oleh Soyeon sendirian. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Soyeon saja, melakukan serangan diam-diam untuk membunuh Yan Lotian dan 3 tetua Mulan di depan gabungan dari 3 kekaisaran musuh itu sangatlah sulit. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Soyeon saat dia mendarat. Setelah itu, Medusa melihat ke sekitarnya, Hai Bodong dan yang lainnya. Kemudian, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Ayo pergi jika kita semua sudah siap." Soding kemudian berkata, "Pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Adik ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Lotian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak kalian ditemukan atau pembunuhan gagal, Hai Bodong dan yang lainnya yang bersembunyi di luar kota akan memimpin orang-orang untuk menyelamatkan kalian. Pada saat itu yang terbaik adalah untuk menghancurkan orang-orang yang mengejar kalian jika masih punya kesempatan. Namun, jika tidak punya kesempatan, lebih baik kita mundur terlebih dahulu." Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Soyeon juga tersenyum dan ikut mengangguk. Setelah itu, dia menatap ke arah Medusa. Tatapan mereka bertemu satu sama lain, sesaat sebelum Medusa segera menggeserkan kepalanya ke samping. Soyeon hanya bisa tertawa kecil saat melihat sikapnya ini. Akhirnya, mereka berdua mulai untuk terbang, diikuti oleh kultivator yang lainnya di belakang mereka. 3 kekaisaran musuh mungkin untuk sementara mundur di bawah perintah Soisan, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota perbatasan antara Kekaisaran Juyun dengan Kekaisaran Jiama. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan lain kapan saja dan menghancurkan Kekaisaran Jiama sekaligus. Meskipun Yan Lotian dan 3 tetua Mulan telah terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan inti dari 2 sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuh tingkat tinggi, keduanya akan dapat pulih dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangatlah besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dapat menghancurkan Kekaisaran Jiama dan aliansi Yan. Oleh karena itu, kedua orang ini harus segera disingkirkan. Momen ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang. Akhirnya, mereka telah sampai ke wilayah dekat tenda musuh. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah bersiap, ucap dari Soyeon. Medusa kemudian berkata, "Bukankah Soisan sebelumnya telah memberikanmu batu giok?" Ya, itu benar. Soisan memang telah memberikannya. Dan Soisan akan menghilangkan beberapa pertahanan setelah kamu menghancurkannya. Namun itu hanya pasukan sekte racunnya saja. Sedangkan untuk pasukan sekte Mulan dan Yan Lotian akan tetap berjaga. Soyeon mengajak untuk bertindak saat malam tiba. Dan Medusa pun menyetujuinya. Kemudian, Soyeon menatap wajah Medusa dengan berbisik, "Itu, maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Soyeon berbicara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara dengan suara yang lemah. "Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya?" Soyeon tersenyum canggung. Dia kemudian menggosokkan tangannya dan berkata, "Saat ini,
aku tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Jika aku telah meningkatkan keterampilan alkemisku, kemungkinan besar aku akan dapat mulai untuk menyempurnakannya. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil membuatnya dalam waktu 2 tahun. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya saat Soyan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam itu sangatlah jarang terjadi pada seseorang seperti Medusa yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Soyan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika tiba-tiba ada kelelawar yang menghampirinya. Setelah ditangkap, itu ternyata adalah peta kota yang diberikan oleh Soyisan kepada Soyan. Peta itu menunjukkan posisi di mana Yan Lotian dan 3 tetua Mulan berada. Soyan berkata, Yan Lotian berada di bagian tengah utara, sementara 3 tetua Mulan berada di bagian barat. Sepertinya kita harus bertindak secara terpisah. Medusa kemudian menjawab, meskipun Yan Lotian telah terluka parah, dia tetaplah seorang elit Dozong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia melawan. Oleh karena itu, serahkan dia padaku. 3 tetua Mulan telah kehilangan 1 tetua. Dengan tidak menggunakan Traverse Effect Skill, mereka hanyalah ahli Do Huang biasa. Oleh karena itu, seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi kekuatan penuhmu untuk dapat menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Medusa kepada Soyan. Soyan kemudian menjawab, ya, kamu juga harus berhati-hati. Soyan di sini merasa bahagia melihat Medusa telah membagikan pekerjaan yang tidak terlalu berbahaya bagi dirinya dan malah pekerjaan yang sulit bagi Medusa itu sendiri. Medusa kemudian menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu sampai malam tiba. Malamnya akhirnya tiba. Soyan kemudian berkata, kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu kamu berhasil. Kita akan bertemu di tempat awal kita. Medusa ragu saat mendengar ini. Medusa dengan kekuatannya tidak akan banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Soyan dikelilingi oleh banyak ahli, akan sangat berbahaya bagi dirinya untuk dapat melarikan diri. Soyan menjawab dengan tertawa, hahaha, santai, meskipun aku bukanlah Dozong, namun tidak banyak Do Huang yang bisa menghentikanku jika aku benar-benar ingin melarikan diri. Medusa kemudian menjawab dengan berbicara lembut, baiklah kalau begitu, hati-hati. Akhirnya, mereka berdua berpisah satu sama lain. Medusa ke tempat Yan Lotian dan Soyan ke tempat 3 tetua Mulan. Mata Medusa melihat tempat perkemahan pasukan Yan Lotian berada. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar ada gelombang wanita yang mengerang serta tawa cabul yang familiar. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin sekte Angsa Emas sangatlah bernafsu dan bejat. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia masih akan menemukan waktu untuk kesenangan seperti itu di saat seperti ini. Medusa yang melihat Yan Lotian bersenang-senang dengan wanita penghibur itu semakin tidak tahan dengan amarahnya. Medusa menjentikkan jarinya dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam dan brutal, membunuh Yan Lotian dengan cepat dari serangan diam-diam tersebut. Di lain tempat, di tenda 3 tetua Mulan sekarang, mereka sedang menyembuhkan diri dengan bantuan dari teknik Traverse Effect Skill. Soyan yang melihatnya kaget, kemudian mereka bertiga berhenti dan saling berbicara. Salah satu tetua Mulan yang dikalahkan oleh Soyan sebelumnya mengalami luka yang cukup parah dan hanya bisa menunggu alkemis lembah Mulan untuk bisa mengirimkan obat tingkat tinggi agar mereka bisa sembuh dengan cepat. Setelah mereka sembuh, lembah Mulan akan segera bersatu dengan kekaisaran Yan Lotian dan menghancurkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Dengan sangat cepat, Soyan pun mulai bertindak.
Memang tindakan Soyeon ini dapat diketahui oleh para tetua dari Kemolan. Dua tetua Mulan berusaha untuk melindungi seorang tetua Mulan yang terluka parah tersebut dengan gabungan serangan berusaha untuk menyerang Soyeon. Namun, yang terkena serangan itu ternyata adalah bayangan dari Soyeon berkat teknik 3000 petir. Soyeon dapat mengatasinya, bahkan seorang tetua Mulan lehernya sekarang berada di dalam genggaman Soyeon. Dua tetua lainnya khawatir dan tidak berani melawan. Soyeon pun ditanya mereka, sebenarnya apa tujuan sebenarnya darimu ke sini? Soyeon menjawab, tidak ada. Aku hanya ingin menyingkirkan masalah dari akarnya sambil tertawa Soyeon. Tua Mulan berkata, jika kamu membunuhnya, kamu akan sepenuhnya menjadi musuh lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan besar situasinya akan berubah menjadi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Soyeon tersenyum menjawab, aliansianku telah hampir disingkirkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Cengkraman Soyeon semakin kuat di leher tetua Mulan. Kemudian tetua Mulan memohon, Soyeon, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah, lembah Mulan tidak akan lagi mencari masalah dengan kekaisaran Jia-ma dan aliansian. Namun, Soyeon terus tersenyum saat menjawab, tidak ada. Tetua Mulan menawarkan teknik 3 best effect skill sebagai ganti nyawa yang merupakan teknik tingkat di level menengah. Namun Soyeon tidak memperdulikannya dan langsung untuk membunuh tetua Mulan yang ada di depan genggamannya tersebut. Dua tetua Mulan sangatlah marah. Dia kemudian berkata, bajingan Soyeon, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Tangkap dia, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Ucap dari salah satu tetua Mulan yang marah dan menunjuk ke arah Soyeon. Sementara itu, lawannya yang marah bergema ke seluruh camp. Banyak pasukan yang sekarang telah mengepung Soyeon. Sekarang di depannya ada 5 kultivator doang yang ingin membunuh Soyeon dan lebih banyak kultivator lainnya. Mau tidak mau, Soyeon harus bisa melarikan diri. Soyeon telah mendapatkan cincin penyimpanan tetua Mulan yang dibunuhnya tadi. Soyeon pun segera mengeluarkan tinju dari Glazed Lotus Hair Flame untuk mengobrak-abrik pasukan musuh dan berusaha untuk melarikan diri. Soyeon pun dikejar oleh dua tetua Mulan yang menyerang Soyeon dari belakangnya. Soyeon tetap berusaha untuk menahan dan ikut untuk menyerang dengan inti api Glazed Lotus Hair Flame. Kedua belah pihak termasuk Soyeon juga menderita luka parah dari serangan tersebut. Soyeon masih belum punya waktu untuk bersantai sekarang. Namun semakin banyak musuh yang menyerang Soyeon dengan kejam. Soyeon tetap berusaha untuk lari dengan perlindungan Glazed Lotus Hair Flame. Sialan, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Serangan mereka mungkin tidak terlalu melukai Soyeon, tetapi itu menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan kecepatan yang berkurang ini, dua tetua Mulan dan beberapa elit Dohwang yang lainnya telah menyelesaikan pemulihan kekuatan mereka. Mereka marah dengan Soyeon. Segera teknik Dou yang kuat dengan cepat dikeluarkan mereka untuk menyerang Soyeon. Hati Soyeon tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Dou yang kuat yang dikumpulkan di sekitarnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan mereka sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame. Sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik yang anggun berputar sebelum muncul di depan Soyeon. Dia mengulurkan tangannya yang halus. Ternyata, itu adalah Medusa. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan biarkan dua orang ini membayar harganya. Ucap dari Medusa kepada Soyeon yang telah kewalahan melawan mereka semua sendirian. Kemudian Soyeon bertanya kepada Medusa, apakah kamu telah selesai membunuh Yan Lotian? Medusa langsung jawab, iya. Namun sesegera mungkin Medusa langsung berkata,
Kamu harus pergi terlebih dahulu. Aku akan mengurus semuanya di belakangmu. Jika kita menunda lebih lama lagi, kemungkinan semua ahli dari Sekte Angsa Emas yang telah mengetahui kabar bahwa Qian Luotian telah meninggal akan segera menyerang kita. Soyeon terlalu sejenak sebelum mengangguk dan segera mungkin pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Medusa sendirian untuk menghadapi musuh-musuh dan Sekte Mulan tersebut. Kemunculan Medusa itu membuat semua orang kaget. Tetua Mulan memberikan perintah, hentikan dia dengan cepat. Walaupun mereka sebenarnya tahu kekuatan mereka sebenarnya tidak akan dapat melawan Medusa sama sekali. Apalagi mereka tanpa 3 Savage Skill itu tidak akan memiliki kualifikasi untuk dapat bertarung imbang dengan Medusa. Mereka hanyalah seorang di puncak kelas doang. Para ahli di sekitar lembah Mulan ragu sejenak setelah mendengar teriakan atau perintah dari 2 tetua Mulan tersebut. Selain itu, mereka juga cuma bisa menggerakkan gigi dan menyerang Medusa dengan terpaksa ya guys ya. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Mereka benar-benar sangatlah kuat dan dapat meledakkan semuanya yang berada di sekitarnya. Semua musuh benar-benar kewalahan menghadapi Medusa saat ini. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Dozong memang sangatlah luar biasa. Soyeon tidak diragukan lagi, tampak sengsara jika dibandingkan dengan Medusa. Secara nama, dia mungkin bisa bertarung dengan Elite Dozong. Namun, itu juga ada bayarannya tersendiri dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, jika kekuatannya telah habis, itu akan menjadi bencana bagi Soyeon yang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaliknya dengan Medusa yang memiliki kekuatan Dozong dan kekuatan yang melebihi semua orang yang ada di sana. Kekuatan gabungan semua ahli dari lembah Mulan tidak dapat menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan dan serangan mereka, dia muncul di samping 2 tetua Mulan sebagai tetua utama mereka. Dengan cepat menarik diri, wajahnya sangat mempesona, mengungkapkan ekspresi padat dan dingin. 2 tetua Mulan pun kaget, dan Medusa dapat merobos semua penghalang yang telah dibuat oleh para ahli dari lembah Mulan tersebut. Tabrakan ini mungkin terlihat lembut, tetapi tubuh kedua tetua Mulan tersebut bergetar hebat. Tampaknya pukulan berat saat tubuh mereka terseret ke tanah. Mereka benar-benar sangatlah sakit sekali. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Medusa berkata, tanpa 3 base effect skill, kalian bukanlah orang yang dapat bertahan dengan satu pertukaran dengan Ratu Medusa ini. Medusa tidak dapat menahan tawa dingin ketika melihat 2 sikap menyedihkan dari kedua tetua Mulan tersebut. Hanya dalam satu serangan, sekarang mereka telah berada dalam keadaan yang sangatlah menyedihkan. Ia tidak menyangka mereka akan terbunuh semudah ini, seperti ayam yang telah ditangkap oleh seekor harimau. Medusa benar-benar memiliki kekuatan seorang Dozong yang sangatlah menakutkan. Namun sebelum mereka benar-benar mati, kedua cincin penyimpanan dari 2 tetua tersebut diambil oleh Medusa. Tidak ada seorang pun dari lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kemampuan sedikitpun untuk membalas dendam di tangan seorang Elite Dozong. Lembah Mulan pasti mengalami kerugian yang besar malam ini. Melalui tangan Soyeon dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh camp. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari camp. Dia melihat Soyeon masih di udara di luar camp. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat pergi, para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Medusa pun mendengarkan ucapan dari Soyeon dan segera untuk pergi bersama Soyeon meninggalkan tempat tersebut. Soyeon menghembuskan napas lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsangnya. Kematian 2 Elite Dozong cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan mereka sepertinya tidak akan memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama lagi. Soyeon berkata kepada Medusa, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian Medusa menjawabnya, "Selama Soyisan itu tidak ikut campur, tak ada seorang pun di kota ini yang dapat menghentikanku." Medusa masih dengan sombong berkata demikian di depan Soyeon.
Sebelumnya, Medusa menyerahkan beberapa cincin penyimpanan yang didapatkan dari pembunuhan Medusa sebelumnya kepada Soyan. Di dalam beberapa cincin penyimpanan tersebut ada beberapa bahan langka atau harta berharga yang akan didapatkan oleh Soyan, terutama beberapa bagian dari skill tree base effect skill, dan ada satu teknik lagi yang berharga dan itu terkait dengan teknik terbang dari Yan Lo Tian. Ya, mungkin cukup sekian saja terkait dengan penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata baik itu sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah spoiler atau alur cerita dari Battle Block Draven Season 5 episode 68 full episode. Baiklah, saya akhiri sampai sekian saja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.